yang menyertai dan memberkati kami semua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan dalam ibadah kita pada pagi hari ini, pertolongan itu datangnya daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, beserta dengan isinya, Allah yang menaruh setia, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, turunlah atau saudara sekalian, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyertai ibadah kita dari permulaan sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Saya serahkan Ibu Ida. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kabarnya? Sekali lagi, Turun tadi sudah menyapa, puji Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Kita boleh bersyukur pagi hari ini, oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama berkumpul lewat Zoom dalam ibadah raya pagi hari ini. Puji Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Allah kita Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup menolong di setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Allah yang terus menopang kita sampai hari ini, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa hati kita pagi hari ini, mengaku di hadapan Tuhan bahwa Dia sungguh Allah yang hebat, Allah yang begitu mengasihi kita, sehingga Dia rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Puji Tuhan, kita akan angkat satu pujian untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini, membawa pengakuan kita akan kedahsyatan Tuhan yang telah menciptakan segala-galanya di dalam kehidupan kita, sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Dia Tuhan yang layak kita sembah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mengakui kedahsyatan-Mu di hidup kami. Mengakui kehebatanmu, mengakui keajaiban-Mu di hidup kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, terpanjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau
tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, kami sembah Kau, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Gak ada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua berputar, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan kami sembah Engkau, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Gak ada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Gak ada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua berputar, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau Allah di hidup kami, hanya Engkau, hanya Engkau Yesus, Engkau yang layak disembah. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Kami bawa pujian, kami bawa pujian bagimu, Yesus yang hidup, Engkau yang berdaulat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Sampai hari ini kami boleh terus dikuatkan, boleh diteguhkan oleh setiap kebenaran-Mu,
oleh kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Sekalipun dunia di sekitar kami bergoncang Tuhan, namun Engkau tetap Allah kami yang setia. Allah yang memelihara kehidupan kami dari hari ke hari. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur. Tidak akan pernah mampu kami membalas segala kebaikan. Hanya ucapan syukur kami yang kami bawa terus menerus di hadapan-Mu. Dan pagi hari ini setiap umat-Mu Tuhan boleh hadir di Zoom ini. Kami rindu menikmati Engkau. Kami rindu mengalami kuasa-Mu. Oleh karena itu urapi setiap kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami masuk hadirat-Mu. Untuk bersuka cita bersama-sama, bersorak-sorak bagi Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Kami mau terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mau menyerahkan sinyal internet yang kami pakai dimanapun kami berada. Biar semuanya boleh dilancarkan pagi hari ini. Sehingga ibadah ini sungguh menjadi ibadah yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan dan setiap kami boleh diberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara, bisa lambaikan tangannya semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan. Mari kita mau bersorak-sorak lebih lagi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya oleh karena anugerahnya kita boleh sampai hari ini terpelihara dengan baik. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah di dalam hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan, karena mau bersyukur kepada-Mu Yesus. Engkau sungguh baik. Haleluya, alangkah indahnya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus sudah siap tentara kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakmu. Yesus sudah siap tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Ya Allah yang terhebat dan terbesar di dalam hidup kita. Alangkah hebatnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah hebatnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus sudah siap utaraku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakmu. Yesus sudah siap tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus sudah siap. Yesus sudah siap utaraku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakmu. Yesus
yang terbesar bagiku, yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Dia Allah yang terbesar, Allah yang terhebat di dalam hidup kita. Apapun saudara yang terjadi, mari kita mau terus berkata dia Allah yang hebat, dia Allah yang luar biasa. Dia sungguh dahsyat dan ajaib bagi setiap kita. Puji Tuhan, saya percaya kita sudah diberkati Tuhan, kita bersukacita di dalam hati setiap kita oleh karena Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, mari terus percaya bahwa kita ini adalah umat yang dikasihi Tuhan. Dia Allah yang begitu mengasihi kita sampai dia rela berkorban memberi nyawanya bagi kita. Dia menuliskan nama kita di telapak tangannya. Di dalam genggamannya seluruh hidup kita dibawa. Kita boleh dibawa dalam setiap proses kehidupan yang berat yang mungkin tidak mampu kita pahami sampai hari ini. Terus terang Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini saya masih terus bertanya dan masih terus jatuh bangun untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan rencanakan di dalam kehidupan saya dan anak-anak. Tapi satu hal, saya sungguh bersyukur bahwa dalam hati saya terus memahami betapa Allah itu luar biasa. Allah itu Allah yang hebat. Sekalipun saat ini saya tidak menyadari, belum memahami rencana-rencana Tuhan. Dan saya masih belum tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi sampai hari ini saya bersyukur, pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa. Begitu ajaib. Hal-hal yang tidak saya duga sebelumnya, Tuhan kerjakan, Tuhan nyatakan. Dan itulah yang membuat saya tetap percaya sampai hari ini. Tidak pernah meragukan betapa Allah yang saya sembah, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas seluruh hidup dan masa depan saya. Sekalipun saya berjalan seolah-olah saya tidak tahu kemana arah dan tujuan hidup saya. Tapi saya mau tetap berkata bahwa dia Allah yang baik di dalam hidup saya. Segala rencana-rencananya indah bagi saya. Karena dia boleh membawa saya ke gunung-gunung pencobaan sekalipun. Tapi dia tidak pernah tinggalkan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi hari-hari ini. Tetapi satu hal, percaya dan yakini, imani dan amini bahwa Tuhan kita Tuhan yang hebat. Dia tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Dia telah menuliskan nama setiap kita di telapak tangannya. Mari kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa hati kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk setiap proses yang Tuhan sedang izinkan terjadi di hidup setiap kami hari-hari ini. Satu hal kami mau tetap dan terus Tuhan mempercayakan hidup kami kepadamu. Sekalipun Tuhan Engkau membawa kami dalam berbagai-bagai pencobaan, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, biar setiap hati kami pagi hari boleh berserah penuh kepadamu, mempercayakan setiap hidup kami ke dalam genggaman tangan. Karena Engkaulah yang menuliskan setiap jalan-jalan hidup kami. Apapun yang harus kami lewati, Tuhan ada bersama dengan kami. Haleluya. Namaku di dalam genggaman seluruh hidup.
meninggalkanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai Kau menemaniku, di atas batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Sekali lagi katakan bersama-sama, di telapak tangan-Mu Tuhan, di setiap tangan tulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku.
serahkan kepada hambanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami hamba-Mu, kami sidang jemaat-Mu, kami umat ketebusan-Mu, bahkan kami kekasih-kekasih-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat yang indah pagi ini. Engkau himpunkan kami semua dalam ibadah raya. Sungguh kami merasa bangga punya Tuhan yang penuh kasih, punya Tuhan yang selalu mengasihi dan memanggil kami, bahkan mempersatukan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih setelah kami Engkau kenyangkan dengan pujian, dengan doa, bahkan dengan penyembahan, izinkan kami bersama-sama belajar firman-Mu, karena kami sadar setiap langkah hidup kami, terlebih di dalam kami berkomunitas bergereja, kami sangat dan sangat perlu akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami buka hati, sediakan segala pikiran dan kebenaran kami untuk menyambut berkat Tuhan, kebenaran firman-Mu yang sungguh kami nantikan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Tuhan tolong layakkan, mampukan menjadi saluran berkat. Inilah waktu-Mu, Engkau berbicara kepada kami. Nama-Mu yang ditinggikan dan dipermuliakan, kami hamba-hamba-Mu. Kami sidang jemaat-Mu siap untuk menikmati berkat, berkomunikasi dengan Engkau, menikmati sabda-Mu, bahkan kuasa-Mu yang kami mohon mengalir di dalam hati dan kehidupan serta pikiran kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa, memohon, mengucap syukur, bahkan menyerahkan peranan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Salam. Selamat berjumpa kembali dengan kami pagi hari ini. Puji Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Mungkin kali ini merupakan kegiatan terakhir ibadah lewat Zoom, walaupun mungkin juga ada kegiatan Zoom di waktu-waktu yang akan datang. Tapi yang jelas minggu depan kita direncanakan untuk ibadah tatap muka di gereja kita. Puji Tuhan. Mari kita belajar. Kita bersama-sama masih merespon himbauan dari Sinode Gereja Islam Masih, di mana bulan Oktober ini merupakan bulan misi. Maka renungan atau khotbah pagi ini masih ada kaitannya dengan kegiatan PI. Puji Tuhan. Saya ingin membacakan satu perikop dari firman Tuhan untuk Bapak Ibu sekalian yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 9 ayat yang ke-32 sampai 43. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 43. Perikopnya berjudul Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorkas atau Tabita. Saya berikan judul tema khotbah pagi ini adalah mukjizat yang menjadikan banyak orang menjadi percaya, dengan subtema kunjungan yang menjadi berkat. Puji Tuhan. Saya ingin bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan mulai ayat yang ke-32. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang tidak. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis serta menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup.
Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda. Lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, dari pembacaan ini kita belajar beberapa hal yang dapat menjadi pelajaran atau teladan bagaimana kita hidup sebagai orang percaya, hidup yang berjemaat di dalam komunitas kita sebagai orang di dalam naungan gereja kita, Gereja Islam Masih Genok Indah Semarang. Puji Tuhan. Bagian pertama yang ingin kita pelajari adalah tentang kunjungan Petrus. Ya. Kunjungan Petrus. Kemana Petrus saat itu untuk mengadakan kunjungan? Tentunya diawali dari tempat tinggalnya. Petrus berjalan keliling, dikatakan demikian. Kemudian mengadakan kunjungan kemana-mana. Ya, tentunya Petrus tidak hanya sekedar dulan-dulan, jering-jering, pesir dan sebagainya, tapi Petrus senantiasa berjalan untuk mengadakan kunjungan kepada jemaat, kepada orang-orang kudus yang dikatakan demikian, juga barang tentu untuk mengadakan kegiatan yang sifatnya pembinaan rohani, yang namanya kunjungan, yang namanya visitasi, yang namanya anjang sana dan sebagainya. Diceritakan bahwa Petrus juga singgah kepada orang-orang kudus di Lida. Dan juga Petrus senantiasa kita perlu menyadari dalam aktivitas Petrus sebagai rasul, senantiasa tentu banyak kegiatan keagamaan atau pengajaran yang dilakukan di dalam rangka melakukan perintah Tuhan Yesus, merespon panggilan Tuhan Yesus Kristus sebagai rasul untuk senantiasa melayani sidang jemaat dan senantiasa untuk menjadi berkat di dalam kiprah kehidupannya. Petrus memang ditentukan untuk menjadi penginjil bagi bangsa Israel khususnya, walaupun juga Petrus pernah memenangkan Kornelius. Itulah sebabnya juga kita perlu belajar. Kalau Petrus ditentukan oleh Tuhan menjadi pewarta Injil khusus bangsa Israel, Paulus digunakan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sarana pemberitaan Injil bagi banyak orang di luar bangsa Israel. Itulah sebabnya kita perlu belajar dari hal yang nampaknya sederhana, kunjungan, visitasi, anjang sana, saling bertamu, itu sangat menjadi berkat. Banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari Petrus, yaitu sambil melaksanakan kunjungan, kita dapat memberitakan Injil. Kunjungan juga sangat penting atau punya makna, punya arti untuk dapat membina atau memupuk kehidupan rohani jemaat atau sesama orang percaya. Kunjungan dapat memupuk persaudaraan, kekeluargaan, persatuan, kesatuan, dan praktek kehidupan berjemaat. Itulah sebabnya saling mengunjungi itu sangat penting. Dengan demikian, kunjungan juga dapat diartikan bahwa dapat melihat keberadaan kehidupan jemaat secara langsung. Dengan kata lain, dapat melihat dari dekat keadaan jemaat, bagaimana keadaan yang sebenarnya. Dan masih banyak lagi terkait dengan kunjungan ini, banyak menjadi berkat bagi kita sekalian di dalam teladan Petrus ini, sehingga kita sebagai aktivis, sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai masjid dan sebagainya, sangat penting untuk melakukan kunjungan itu. Karena kunjungan itu penting untuk saling menguatkan, untuk saling belajar, untuk saling menjadi berkat, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu Tuhan, berbicara masalah kunjungan, anjang sana, visitasi, sungguh menjadi berkat yang tersendiri bagi kita orang-orang percaya pada saat ini. Mungkin banyak yang kehausan, mungkin banyak yang perlu dikunjungi, mungkin banyak yang perlu disentuh dengan kunjungan daripada sesama orang percaya
terlebih para hamba Tuhan atau pengurus gereja. Inilah kita belajar tentang kunjungan dari Rasul Paulus. Puji Tuhan, itulah bagian pertama. Bagian yang kedua kita mau belajar bahwa dalam kunjungan Petrus ini ada dua peristiwa penting yang menjadi kesaksian. Yaitu kesaksian yang pertama, Eneas yang saat itu sudah selama 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh, ya, dalam ayat 33. Dalam perjumpaan ini antara Petrus dengan Eneas ini, tentunya pihak Eneas merindukan kesembuhan. Petrus sebagai hamba Tuhan ingin senantiasa melepaskan kuasa Allah untuk menyembuhkan Eneas ini. Sehingga Petrus berkata pada saat itu, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Ini satu perintah yang memberi kuasa di mana Eneas yang sudah sakit, lumpuh selama 8 tahun ini dapat sembuh, dapat bangkit, dan dapat kembali sehat seperti sedia kala. Inilah pentingnya kita perlu belajar dengan menyebut nama Yesus Kristus itu ada kuasa. Ya, tentunya kita ingin belajar. Bukan hanya Petrus, bukan hanya para rasul, bukan hanya para nabi, bukan hanya gembala sidang, guru penginjil, tapi kita semua orang percaya dengan berdasar iman kita, di mana saat menyebut nama Tuhan Yesus ada kuasa yang perlu kita praktekkan di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam pengabdian kita bersama-sama. Demikian juga kita perlu belajar pada saat Petrus bertemu dengan Tabita yang disebut Dorcas, di mana Tabita itu dibangkitkan dari kematian. Kembali Petrus dengan kata-kata kuasanya, melepas kuasa Allah terjadi dalam diri Tabita. Kata Petrus dikatakan demikian, Tabita, bangkitlah. Hanya dengan 2 patah kata, Tabita, bangkitlah. Tetapi karena memang sudah didasari dengan kuasa nama Yesus, maka Tabita senantiasa membuka matanya. Kemudian bangun, duduk, dan dikatakan lebih lanjut, melihat Petrus. Yang seterusnya, Petrus menolong untuk Dorcas setelah hidup, bangkit berdiri, ditopang, dibantu, ditolong oleh Petrus. Inilah yang perlu menjadi pembelajaran kita. Praktek melepaskan kuasa atau melakukan mujizat Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan orang-orang percaya. Terlebih melalui pelayanan, melalui kunjungan, melalui penginjilan, bahkan apapun yang dilakukan semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Praktek mujizat sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini. Karena kehidupan orang percaya pada umumnya sudah banyak yang menurun kualitas imannya. Sehingga jarang terjadi mujizat. Jarang terjadi kesaksian. Namun demikian firman Tuhan ini tidak berubah. Manakala umat Tuhan, manakala kita semua orang percaya, rindu untuk melakukan kuasa Allah ini, tentunya masih dapat terjadi sampai hari ini. Mujizat masih berlaku sampai hari ini. Tinggal bagaimana kita merespon firman Tuhan, bagaimana kerja iman kita, bagaimana kualitas iman kita, bagaimana kesungguhan kita untuk melayani, bahkan bagaimana kesungguhan kita di dalam kita mengikut, mengiring, dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah bagian kedua. Bagian pertama tentang kunjungan Petrus, yang kedua, 2 peristiwa yang menjadi kesaksian, bagian yang ketiga, kita perlu belajar bagaimana Petrus melayani. Dalam ayat 40 dan 34 kita belajar bahwa di sini Petrus menyebut nama Tuhan Yesus Kristus. Petrus menyuruh bangun, menyuruh bangkit, menyuruh sembuh, dan sebagainya. Itulah sebabnya Petrus menyebut nama Yesus yang berkuasa itu dipraktekkan terhadap diri Tabita, Eneas, dan seterusnya, dan seterusnya. Puji Tuhan. Di sini langkah-langkah Petrus perlu kita pelajari juga, bahwa sebelum Petrus menyuruh, ya,
menyuruh siapa yang ada di dalam sekitar Tabita itu, mereka disuruh keluar. Kemudian Petrus berlutut dan berdoa. Kemudian kita belajar juga bahwa Petrus ini berpaling kepada mayat. Saat itu mayat Dorcas atau Tabita. Dan berkata, Tabita, bangkitlah. Ini suatu kata-kata yang punya kuasa, punya arti, punya mujizat. Dengan demikian hal itu dipraktekkan. Bukan saja kepada Eneas, tapi juga kepada Tabita atau Dorcas. Sehingga terjadi suatu kesembuhan, terjadi suatu kebangkitan. Selanjutnya Petrus berkata, setelah Tabita bangkitlah, maka Tabita membuka mata, Tabita bangun, Tabita duduk, dan kemudian Petrus memegang tangannya, membantu agar Tabita atau Dorcas itu dapat berdiri. Puji Tuhan, kita perlu belajar dari peristiwa-peristiwa ini. Selanjutnya dikatakan, Petrus memanggil orang-orang kudus dan janda-janda setelah membangkitkan atau menghidupkan Tabita atau Dorcas. Di sini kita perlu belajar bahwa betapa penting setiap kita orang percaya ya, menjadi orang-orang kudus, orang-orang yang disucikan, diasingkan, dipilih oleh Tuhan, sehingga perlu mendapat ya, predikat atau sebutan orang-orang kudus. Akan dikatakan di sini, Petrus memanggil orang kudus dan orang janda. Ya, dikatakan janda, mengapa? Justru disinilah kita perlu belajar. Tentunya janda itu lebih dan lebih bergantung kepada Tuhan. Bukan kalau saat masih suaminya ada, saat pendampingnya ada, dan sebagainya. Bisa sambat, bisa berkata, bisa nyebut suaminya, pasangan hidupnya, dan sebagainya. Tapi bagi seorang janda, tentunya hanya dapat menyebut Tuhan sebagai penolong yang ajaib, sebagai senantiasa pemberi hidup, sebagai pemberi berkat, sebagai pemberi anugerah dan kasih karunia, dan seterusnya. Ada kedekatan dengan Tuhan antara orang-orang kudus dan janda-janda ini. Maka secara khusus disebutkan dalam ayat-ayat ini, Petrus memanggil orang-orang kudus dan janda-janda. Selanjutnya, Petrus menunjukkan bahwa perempuan itu hidup. Perempuan itu hidup di dalam ayat 41. Inilah satu bukti terjadi kuasa Allah yang dilepaskan oleh Petrus. Sehingga terjadi kesembuhan, terjadi kehidupan, terjadi kebangkitan, dan seterusnya, dan seterusnya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita perlu belajar bagaimana kita dapat senantiasa mempraktekkan di dalam kehidupan ini untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang atau orang lain. Ikuti jejak Petrus. Bagaimana cara Petrus melayani. Itulah sebabnya kita perlu lebih belajar. Lebih mendasarkan diri pada iman yang bertumbuh, iman yang kuat, iman yang kokoh. Sehingga kita dapat melakukan mukjizat seperti Petrus. Nampaknya sulit. Nampaknya tidak mungkin. Nampaknya jarang terjadi. Tetapi saya yakin kalau Bapak Ibu dan sidang jemaat sungguh-sungguh punya niat, punya kemauan yang keras, itulah akan dapat terjadi. Karena cita-cita hanya dapat dicapai dengan kemauan yang keras. Keberhasilan hanya dapat dicapai dengan kemauan yang keras, yang sudah barang tentu didasari iman yang benar di dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, bukan kekayaan kita, bukan kelebihan kita, tetapi iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sangat menentukan bagaimana kita dapat mempraktekkan supaya mukjizat itu dapat terjadi di dalam praktek kehidupan kita, agar kita dapat menolong dan memberkati orang lain. Puji Tuhan. Selanjutnya kita belajar bahwa setelah belajar dari kunjungan Petrus, bagaimana ada kesaksian, bagaimana Petrus melayani, untuk selanjutnya bagian
keempat kita mau belajar, ada hasil atau dampak dari kedua peristiwa itu, yaitu peristiwa kesembuhan dari Eneas yang telah 8 tahun lumpuh, terbaring, dan dapat bangkit sehat kembali. Eneas Tabita yang sudah mati dapat hidup kembali. Inilah yang menjadi pembelajaran, ada dampak hasil dari peristiwa di mana tentunya kita belajar, yaitu banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Inilah dasar-dasar penginjilan dan sebagainya. Dikatakan dalam ayat 35, semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Ayat 42, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Inilah sebabnya kita perlu belajar. Memang mukjizat ini diperuntukkan bagi orang yang belum percaya agar percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi bagi kita orang yang sudah percaya, untuk kita mendapatkan mukjizat, kita perlu praktek dari kebenaran, dari kuasa firman Allah. Puji Tuhan. Mari kita belajar. Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, baik di Lida, baik di Yope, termasuk yang ada di Saron. Semua penduduk Lida, Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Ayat 35. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ayat 42. Mari kita belajar. Mukjizat masih diberikan oleh Tuhan agar orang yang belum percaya dapat menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita orang percaya harus lebih menekankan percaya kepada kebenaran firman Allah yang berkuasa, sehingga kita dapat praktek menjadi saluran berkat. Apakah itu kesembuhan, apakah itu kebangkitan, apakah itu mujizat-mujizat yang lain yang berupa keselamatan misalnya. Mari kita perlu praktek. Oleh karena itu, belajar firman Tuhan sangat penting di dalam kehidupan kita. Ada pendalaman Alkitab, ada persekutuan, ada doa, ada penyembahan yang semua intinya untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sehingga kita dimungkinkan dapat menerima kuasa Allah, dapat melakukan mujizat, bahkan dapat memberikan satu peran yang indah kepada jemaat yang lain, kepada orang percaya, dengan model penginjilan, dengan model kunjungan, dengan model visitasi, dengan model anjang sana dan sebagainya. Pendek kata, setiap komunitas, setiap pertemuan kita akan punya dampak yang baik dan positif kalau hidup kita selalu kita dasarkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Baik yang berupa pengajaran, berupa teguran, berupa nasihat, berupa wujud praktek kuasa, sehingga kita perlu ambil bagian di dalam pewartaan firman Tuhan. Puji Tuhan. Itulah sebabnya ada pertanyaan. Apakah kita ingin menghasilkan banyak orang yang belum percaya menjadi percaya? Oleh karena itu, teladanilah Petrus. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan kita Yesus untuk menjadi alat pemenang jiwa. Melalui pelayanan, melalui kunjungan, melalui visitasi, dan melalui lingkungan tempat tinggal kita atau di tempat kita bekerja. Kita dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Selagi kita menyerahkan sepenuh hidup kita kepada Tuhan, agar hidup kita dipakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, ada sedikit ilustrasi. Mungkin bapak-bapak punya banyak pengalaman dalam bidang penginjilan. Ya, saya beberapa waktu yang lalu ada semacam WA dari panti asuhan. Ya. Panti asuhan yang ingin memperkenalkan diri dengan menyebut salah satu anak panti asuhan, nama saya ini. Apakah ini benar Bapak Sukardi? Ya. Nah, kesempatan lain saya respon, ya benar saya Bapak Sukardi. Terima kasih untuk perkenalan. Terima kasih untuk doa-doa yang dipanjatkan. Saya mengatakan begitu pada WA saya. Oleh karena itu, mulailah terbuka hubungan sebuah panti asuhan yatim dengan saya. Saya belum tahu langkah yang tak ambil ke depan. Sudah barang tentu kalau saya menindaklanjuti, apakah dengan sekedar bantuan, apakah mungkin sekedar kunjungan saya ke panti asuhan nanti,
saya yakin akan menjadi berkat. Ya, kita kehilangan sedikit berkat, tetapi kita akan mendapat berkat yang lain seperti yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya mari kita belajar punya kepekaan terhadap lingkungan kita sehingga hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang di Tuhan, mari belajar dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, baik dalam belajar tentang kunjungan, tentang visitasi, tentang penginjilan, tentang bagaimana melayani orang yang sakit, bagaimana melayani seperti Petrus menyembuhkan dari kematian atau sakit penyakit lumpuh. Mari kita belajar. Karena apa yang dilakukan oleh Petrus akan punya dampak menjadi satu kesaksian yang hidup. Demikian juga kalau kita mau melakukan hal-hal seperti ini, kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Oleh karena itu mari kita sekalian di dalam kebersamaan, sidang jemaat di gereja Islam Masing itu indah. Mari kita lakukan untuk pembelajaran ini, di mana kita perlu bertanya, bagaimana dengan pelayanan atau penginjilan kita, atau bagaimana pelayanan dan penginjilan di dalam gereja kita. Mungkin kita bisa dikatakan lumpuh, bukan hanya 8 tahun seperti Eneas, tapi mungkin sudah sekian tahun lumpuh, tidak ada penginjilan, tidak ada mujizat terjadi dan sebagainya. Walaupun berkat itu selalu ada di dalam kehidupan gereja kita, mujizat itu ada di gereja kita, tetapi kita perlu menggalakkan, perlu menggiatkan apa itu yang namanya pelayanan, apa yang namanya penginjilan, apa yang namanya anjang sana atau kunjungan itu, seperti yang dilakukan oleh Rasul Petrus, sehingga kehidupan gereja kita akan menunjukkan adanya satu era kebangkitan. Dimungkinkan juga gereja kita akan dapat melakukan mujizat, melakukan kuasa Allah, melakukan perkara-perkara ajaib terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kita bergereja. Itulah yang kita rindukan bersama-sama untuk masa depan. Tentunya kita berharap dengan ruangan gereja yang baru ini akan dapat memunculkan semangat baru, inspirasi baru, kerinduan yang baru, bahkan iman yang terus bertumbuh dan menjadi kokoh dengan semangat yang baru pula. Oleh karena itu, mari kita belajar. Mungkin jiwa pelayanan semangat baik kita sudah mati, sudah senantiasa surut. Mari kita tingkatkan kembali. Seperti kata-kata Paulus tadi, bangkitlah, bukalah mata, duduklah atau berdoalah, menyembahlah Tuhan, atau renungkanlah. Seperti Petrus melayani Tabita, Eneas. Demikian juga mari kita buat kebersamaan, buat keyakinan, buat satu tekad, seperti peranan Petrus dalam kunjungannya ke Lida, Yope, dan sebagainya. Kita yakin Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup membangkitkan, Tuhan sanggup menyertai kita, Tuhan sanggup membuat kita berhasil. Itulah sebabnya, jadilah saksi, jadilah pewarta Injil, jadilah pelayan Tuhan yang handal, layanilah Tuhan dan pekerjaannya. Mari kita belajar dari Petrus. Sambil kunjungan, sambil pelayanan, dapat merasakan penginjilan. Peristiwa kesembuhan atau kebangkitan, mujizat dapat menjadi sarana penginjilan untuk memenangkan jiwa. Cara melayani yang menghasilkan mujizat atau kesaksian perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita bergereja. Hasil atau dampak pelayanan, kesembuhan dan kebangkitan dapat memenangkan jiwa atau banyak orang berbalik kepada Tuhan atau menjadi orang percaya. Kita perlu meneladani peran Petrus agar diri kita, gereja kita tidak menjadi lumpuh, tidak menjadi mati, tetapi dapat mengemban amanat agung Tuhan kita, Yesus Kristus. Nama Tuhan Yesus diagungkan dan dipermuliakan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami hamba-hambamu, kami anak-anakmu, kami sidang jemaatmu mengucap syukur dan terima kasih untuk pewartaan firman Tuhan pagi ini. Seberapa banyak firman-Mu dapat ditangkap, dicerna, dipelajari, direnungkan, bahkan nantinya untuk dilakukan. Jadikan Bapak firman-Mu menjadi sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kami berkomunitas,
bergereja sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus tidak pernah berhenti. Terus bekerja melalui kasih dan caramu, supaya setiap sidang jemaat, setiap pendengar firman Tuhan ini akan dapat merespon seluruh kebenaran firman Tuhan yang sudah diwartakan oleh hamba. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu dalam hati yang paling dalam. Sungguh-sungguh firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari. Haleluya. Amin. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Kepala Sidang. Puji Tuhan. Silakan Ibu Ida dulu akan memimpin untuk persembahan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Karti untuk kebenaran firman yang sudah mengingatkan kita semuanya. Mari Bapak Ibu belajar untuk terus menjadikan kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita pagi hari ini. Mari Bapak Ibu persiapkan celengannya di rumah kita masing-masing. Kita mau memberi persembahan kita kepada Tuhan pagi hari ini bersama-sama. Mari saya minta dengan kasih nanti yang berdoa. Bapak Yusuf. Halo. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena berkat-Mu dan kasih kemurahan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami sadar, kami rindu untuk kami boleh belajar memberi yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan melalui persembahan kami. Dan biarlah Engkau yang menyucikan dan menguduskannya, sehingga setiap persembahan kami itu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, dan kami mau serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan bawa persembahan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Mari bawa persembahannya, Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Saya serahkan kepada Pak Gun kembali. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian untuk persembahannya, baik persepuluhan kita, persembahan ucapan syukur kita, mungkin ada juga yang masih mempersembahkan persembahan pembangunan.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian untuk perhatian dan dukungannya bagi pekerjaan Tuhan di gereja kita. Nah, celengan-celengan kita ini besok Minggu waktu ibadah tolong dibawa ya, diserahkan kepada Cik Meling atau majelis yang ada supaya bisa dikelola untuk operasional gereja kita, karena kita sudah 2 bulan ya, sekitar 2 bulan kita tidak bertemu. Tentu gereja membutuhkan dukungan Bapak Ibu untuk operasional daripada gereja kita ya, karena tidak semua bisa mengirimkan persembahan lewat transfer lewat bank ya. Karena itu kita sediakan celengan ini supaya selama 2 bulan Bapak Ibu bisa mengisinya ketika kita ibadah, dan besok Minggu tiba saatnya akan dikembalikan ke rumah Tuhan ya. Kalau perlu diisi yang lebih banyak lagi. Begitu Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum saya sampaikan beberapa pengumuman, kita akan foto dulu ya sebelum pada meninggalkan ruang Zoom. Efran bisa disiapkan? Kita mau foto dulu, tolong kameranya dibuka semua dulu. Ya, ini foto terakhir di Zoom ya. Semoga begitu. Iya, sudah siap Efran? Oke, semuanya dibuka dulu ya kameranya. Ada yang masih tutup kamera, tolong dibuka supaya wajahnya kita bisa ketemu. Iya, sudah. Mbak ini ada Bu Yovita ini, ada Mbak Lia. Yang lain bisa buka kamera kalau boleh. Iya. Mas Jo, masih bisa nggak Mas? Tolong Mas, soalnya ini bandwidthku jelek banget Mas. Jadi ini kamera pada nggak kebuka semua. Sudah pada open cam tapi nggak muncul gambarnya. Ya, coba dulu ya. Yuk, buka dulu sebentar aja. Hari yang belum buka. Oke. Sudah, Fran? Gimana Mas Jo? Mas Jo yang ini. Bisa Mas? Siap ya? Coba Fran, kamu saya dulu aja Fran. Ini belum nemu aku foldernya Fran. Ini internetnya di sini loh. Nggak usah dicari foldernya, yang penting bisa kamu klik, bisa nggak? Foldernya nanti belakangan. Oh ya udah. Coba dulu ya. Ya. Oke ya. 1, 2, 3. Sekarang. Bisa Mas Jo? Bisa? Ya. Sekali lagi. Senyum yang manis. 1, 2, 3. Sekrek. Sudah Mas Jo? Ya sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian ya untuk foto kebersamaan kita ya. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian, saya sampaikan beberapa pengumuman gereja. Yang pertama, minggu depan ibadah kita perdana setelah renovasi akan kita mulai di gereja. Ibadah kita hanya sekali, meskipun tetap dalam protokol kesehatan ya. Tetapi tentu tidak seketat pada bulan-bulan yang lalu. Karena itu ibadah kita akan kita coba sekali dulu, ibadah pagi jam 7 ya. Di gereja tadi sudah saya sampaikan celengan kita akan dibawa. Nah, sehubungan dengan ibadah kita minggu depan, maka hari ini sekali lagi saya mengundang bapak-bapak kaum muda untuk berpartisipasi ya dalam kerja bakti siang nanti jam 10 sampai selesai ya. Hari Sabtu kemarin para tukang sudah membantu kita mengatur kursi-kursi, sudah diangkat, sound system dari Pak Firman sudah dikembalikan ke gereja. Jadi hari ini hanya mengatur dan membersihkan gereja ya. Karena itu kalau punya kanebo di rumah boleh dibawa untuk mengelap
kursi-kursi gereja kita supaya jauh lebih bersih gitu ya. Sekali lagi bapak-bapak kaum muda ditunggu kehadirannya di gereja. Kemudian berikutnya, pengumuman berikutnya, kegiatan kita selama sepekan akan bersatu dalam kegiatan rally doa ya. Rally doa dalam rangka apa Pak? Ini gereja kita ini sudah 2 bulan tidak dipakai, truk masuk gereja, para tukang dan lain segala macam. Nah, kita mau sebelum ibadah minggu kita mau doakan, dan kita bersihkan ya gitu dari anasir-anasir yang tidak benar. Nah, karena itu kita akan ada ibadah doa di gereja di hari-hari yang sudah ditentukan ini ya. Mari Bapak Ibu yang longgar waktunya, saya undang siapa saja bisa ikut ibadah di gereja, tetap dengan protokol kesehatan ya. Jadi seperti persekutuan biasa gitu ya. Jadi ibadah PWK, transformasi doa, KPK akan bergabung dalam persekutuan doa mendoakan gereja kita sebelum dipakai untuk ibadah pada hari Minggu yang akan datang. Mari bergabunglah bersama kami untuk mendoakan gereja kita supaya gereja kita dikuduskan. Kita mengundang hadirat Tuhan kembali melawat gereja kita sehingga setiap kita yang beribadah akan diberkati oleh Tuhan ya. Jadi kegiatan kita selama sepekan yang biasanya ada kegiatan Zoom, minggu depan tidak ada Zoom. Kalau seandainya, ini saya berandai-andai saja, kalau internet sudah bisa disetting di gereja kembali, maka akan ditayangkan lewat Facebook dan YouTube gereja kita ya. Doakan bisa diwujudkan itu. Nah, untuk doa pagi tetap seperti biasa saya pimpin dengan lewat radio. Untuk sementara baru minggu depan akan kita atur kembali doa di gereja ya. Doa pagi Sabtu akan bisa kita lakukan lewat Zoom ya dan di YouTube channel. Jadi seminggu ini kita masih ada kegiatan lewat internet ya, lewat Zoom maupun YouTube channel. Berikutnya doakan gereja kita tanggal 31, jadi minggu berikutnya, ya ini tampak depan gereja kita ya. Kita akan berulang tahun gereja kita yang ke-30, ya ini sudah ada logonya. 30 tahun Gereja Isa Masih Geno Indah. Ya. Terima kasih untuk Meme yang sudah men-settingkan logo dan juga Twibbon ya. Tuhan memberkati ya. Kita akan merayakan ulang tahun gereja kita di minggu terakhir bulan Oktober dengan perayaan sederhana tentu ya. Hadiah ulang tahunnya apa Pak? Hadiah ulang tahunnya ya gereja kita ini ya. Sudah direnovasi dengan biaya yang cukup mahal ya. Tuhan sudah memberkati. Nah, ini gambar-gambar gereja kita yang sudah direnovasi, kiranya tanggal 31 kita boleh bersyukur kepada Tuhan untuk tempat ibadah yang bebas banjir, yang lebih nyaman. Dan seperti yang tadi disampaikan Pak Kartini, gereja yang sudah direnovasi kiranya hati kita, kerohanian kita juga makin bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Itu saja pengumuman gereja hari ini yang terakhir ya. Selamat ulang tahun kepada yang pertama, Saudara Efran, tanggal 15 Oktober. Terima kasih Efran yang selama ini sudah membantu pelayanan di multimedia. Selamat ulang tahun juga kepada Mustika Abadi Wanajaya, tanggal 16 Oktober. Dan juga selamat ulang tahun untuk Ibu Elizabeth Windawati ya, atau Bu Hermanto ya, yang juga berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kita. Puji Tuhan.
Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini karena sebentar akan dipakai untuk kegiatan sekolah minggu jam 8:30. Ya, kita akan berdoa syafaat. Saya nanti akan memimpin doa syafaat. Nanti Bapak Pendeta Andreas Kristianto akan menutup di dalam doa berkat. Ya, mari kita akan bersatu hati, menundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami boleh menikmati hadirat-Mu melalui ibadah via Zoom ini. Terima kasih untuk setiap pujian yang menguatkan. Terima kasih untuk firman Tuhan kembali mengingatkan tanggung jawab kami sebagai orang percaya untuk memberitakan kabar baik melalui penginjilan, melalui kunjungan, melalui doa-doa kami kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Kiranya hati kami dipenuhi dengan compassion, dipenuhi dengan belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kami. Karena ada banyak orang yang perlu mendapatkan uluran kasih dan banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Kiranya perbuatan kasih kami boleh mewartakan kebaikan-Mu, sehingga dunia boleh melihat Yesus Kristus yang hidup di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu untuk semuanya. Pagi ini kami bersyukur untuk gereja kami, Gereja Isa Al-Masih Genuk Indah, di mana kami boleh berjemaat, di mana kami boleh bergereja, di mana kami boleh melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, selama 2 bulan Engkau telah turut serta di dalam renovasi gereja, sehingga Sabtu kemarin renovasi bisa selesai dengan baik. Kami sungguh bersyukur untuk setiap dana-dana yang Tuhan sudah sediakan. Kami bersyukur untuk panitia pembangunan yang sudah bekerja keras setiap hari mendampingi, dan juga para tukang yang bisa menyelesaikan setiap tugas pekerjaannya dengan baik. Kami sungguh bersyukur untuk pihak-pihak yang sudah membantu, yang sudah terlibat di sana. Terima kasih juga untuk Pak Didik dan Mbak Ru yang telah melayani para tukang dengan konsumsinya setiap hari. Tuhan yang akan memberkati dan membalas setiap kasih mereka. Tuhan bagi pekerjaan-Mu. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Hari ini kami akan bersama dengan sidang jemaat-Mu akan merapikan gereja, menata musik, menata sound system, supaya gereja-Mu minggu depan akan bisa kami pakai kembali untuk beribadah bersama-sama. Kami sudah lama rindu untuk kembali berjumpa dengan sidang jemaat-Mu untuk bersama beribadah di gereja ya Tuhan. Mari Tuhan, kiranya dalam suasana gereja yang baru, semangat ibadah kami juga dibangkitkan, memiliki semangat, kerinduan, kerohanian yang terus dibaharui di dalam Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu untuk semuanya. Tidak lupa kami berdoa untuk persiapan kami menyambut ulang tahun gereja yang ke-30 yang jatuh pada tanggal 27 Oktober, tetapi kami akan merayakannya pada tanggal 31 Oktober. Kiranya Tuhan akan memberkati para majelis yang akan mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga HUT gereja kami yang ke-30 ini berjalan dengan baik, menjadi momentum untuk kami terus bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami, sidang jemaatku yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Efran, kami berdoa untuk Mustika. Berkatilah anak-anak muda ini, pakailah hidup mereka menjadi alat kemuliaan-Mu. Biarlah hidup mereka menggenapi rencana-rencana Tuhan yang sudah Engkau rancang bagi masa depannya. Berkati pekerjaan Efran, berkati juga studi Mustika, supaya Tuhan yang akan menyertai dan menolong anak-anak-Mu ini boleh berhasil di dalam cita-cita masa depannya. Segala yang terbaik turun atas mereka Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Lisa yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia dalam minggu ini. Berkat-Mu turun atasnya ya Tuhan. Engkau limpahkan kekuatan, kesehatan,
dan berkat-berkat-Mu sehingga Ibu Lisa dapat mendampingi suami dan anak-anaknya, membawa keluarganya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan mengasihi Engkau. Berkati dalam rumah tangga, pekerjaan dan pelayanannya. Pakai ya Tuhan menjadi alat kemuliaan. Terima kasih segala berkat yang terbaik turun atasnya pada hari ulang tahunnya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk semuanya. Pagi ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami supaya terus upaya-upaya mengatasi pandemi ini akan berhasil dengan baik sehingga pandemi ini boleh berhenti dari wilayah negara kami Indonesia. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai kepada daerah. Demikian juga kota Semarang di mana kami tinggal. Berkat-Mu juga turun atas kota kami. Ketika kota kami diberkati, maka kami pun akan menikmati segala berkat. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu juga menyertai seluruh sidang jemaat-Mu selama sepekan yang akan datang. Mereka akan bekerja, bahkan ada yang keluar kota. Kiranya Tuhan menyertai dan menolong sehingga apa yang dikerjakan dalam pekerjaannya berhasil dan mendatangkan berkat. Rumah tangganya dipimpin dan disertai Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mengakhiri ibadah pagi ini di dalam doa berkat. Tuhan menyertai kami semua. Silakan Pak Andre. Saudara sekalian, marilah kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberikan kepada karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan memberikan waktu sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya aku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan, terima kasih Ibu Ida, Bapak Filipus Sukardi, Efran yang sudah melayani kita semua. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian dalam ibadah hari ini. Selamat pagi, selamat menikmati libur hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati, jangan lupa kerja bakti. Sampai ketemu, Tuhan berkati semua.